Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Mereka masih berjalan maju, semakin dalam dan semakin dalam ke dalam terowongan. Tapi kali ini, para pembudidaya tertinggal dan tidak antusias berbicara dengan peri Zixia seperti sebelumnya. Joker, yang ditransfigurasi dari Suke, sedang berjalan tepat di sebelah Zixia Fairy. Meskipun para pembudidaya tahu Joker adalah anggota fraksi surga yang meledak, mereka tetap tidak mau berbicara dengannya. Saat ini, Suke merasa sedikit malu. Mereka telah berjalan selama beberapa jam, dan peri Zixia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan ketika Suke mencoba untuk bercakap-cakap dengannya, dia tidak membalasnya. Sepertinya dia masih marah pada Suke karena tidak membelanya lebih awal. Dalam perjalanan, mereka telah mengalami banyak larangan, tetapi Suke tidak memiliki kesempatan untuk bertindak keras dengan melanggar batasan karena mereka semua telah dilanggar oleh Zixia Fairy sendirian. Seolah-olah dia bisa mengubah amarahnya menjadi kekuatan, dia berhasil mendobrak semua batasan satu demi satu, yang sangat mengejutkan para pembudidaya. Bahkan Suke terkesan dengan kekuatannya. Zixia, aku sangat terkesan dengan kekuatanmu. Suke tersenyum ketika peri Zixia melanggar batasan lain. Dia telah memutuskan untuk mengubah taktiknya dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk memujinya. Namun, ini tidak berhasil sama sekali. Tidak peduli seberapa keras Suke mencoba memujinya, dia tidak akan memberikan tanggapan apapun. Seolah-olah dia tidak mendengar Suke sama sekali. Anda tidak akan berbicara dengan saya, maka saya akan menghentikan Anda dari melanggar batasan. Tandai situs web ini gratis, web.vl.com untuk memperbarui novel terbaru. Segera, ada batasan yang terbuat dari petir di depan mereka, dan menutupi seluruh bagian. Zixia, sebenarnya aku juga tahu sesuatu tentang batasan. Biarkan saya menangani ini, tolong, kata Suke dan dengan cepat bergerak maju. Bang! Suke diam-diam berlatih Raja Tinju Tangguh, yang membuatnya kehilangan 1000 poin tangguh akting. Dalam sekejap mata, batasan itu menghilang. Melihat ini, peri Zixia sedikit terkejut. Meskipun mudah baginya untuk melanggar batasan, dia tidak mungkin menghancurkannya semudah yang dilakukan Suke. Para pembudidaya di belakang juga tercengang dan berkata, ini normal. Semua pembudidaya dari fraksi surga yang meledak sekuat ini, Joker pasti sudah melihat tata letak pembatasan, dia berhasil memecahkannya begitu cepat. Mereka terus bergerak maju. Segera, sebuah kolam muncul di depan mereka, dan hutan emas tumbuh dari air. Yang istimewa dari itu adalah semua pohon terbakar. Emas, kayu, air, api, dan bumi, ini adalah tanah 5 elemen. Para pembudidaya berteriak, astaga, kita sangat sial. Zixia, sebenarnya aku juga mengetahui sesuatu tentang mekanisme kerja Arai. Tolong biarkan saya menangani ini. Tiba-tiba, Suke terbang ke depan. Bang! Arai 5 elemen dihancurkan, kolam, pohon emas, dan api semuanya menghilang. Peri Zixia tercengang lagi, begitu pula para pembudidaya. Setelah beberapa saat, lorong itu tiba-tiba menjadi sangat sempit dan ditutupi dengan jimat kuning, dan kekuatan penyegelan yang kuat meletus. Zixia, sebenarnya, aku juga tahu sedikit tentang jimat. Biarkan aku menghadapinya. Kemudian, dia buru-buru berlatih Raja Tinju Tangguh lagi, dan lagi. Aku tahu sesuatu tentang ini. Biarkan aku menangani ini. Biarkan aku menangani ini. Suara Suke bergema di terowongan. Tidak peduli batasan menakutkan apapun yang mereka temui dalam perjalanan, Suke menghancurkan semuanya. Peri Zixia terkejut dan mulai meragukan apakah Suke telah menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya selama ini, seperti yang dia lakukan. Berkat boneka penyamaran kelas tinggi Suke, peri Zixia tidak dapat mengetahui seberapa kuat Suke, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Sementara para pembudidaya yang berjalan di belakang sudah benar-benar terpana. Demi Tuhan, bagaimana dia bisa tahu sesuatu tentang segalanya? Dia bisa menghancurkan batasan apapun hanya dengan satu pukulan, dan dia menyebut dirinya seseorang yang tahu sesuatu tentang segalanya? Jelas, dia adalah seseorang yang tahu segalanya tentang segalanya. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di ujung terowongan. Peri Zixia segera berhenti berjalan, begitu pula Suke.
Di depan mereka ada laut yang sangat besar. Meski tidak ada angin bertiup, air laut bersinar dan beriak, sambil mengeluarkan udara dingin. Pada saat yang sama, arus laut bergerak cepat di bawahnya. Batu bulat yang tak terhitung jumlahnya mengambang di permukaan. Batu-batu itu memiliki dua warna, hitam dan putih, dan menghiasi permukaannya dengan tidak teratur. Dilihat dari jauh, seluruh lautan tampak seperti papan catur yang bagus. Batu bulat hitam putih itu terus bergerak mengikuti air. Tampaknya ada dua orang yang memindahkan mereka. Ya ampun, apa ini? Mengubah laut menjadi papan catur besar? Siapa yang melakukan ini? Ini sangat-sangat aneh. Tidakkah kamu perhatikan, begitu aku mendekati laut, aku merasakan dorongan untuk melompat ke dalamnya. Apakah kalian semua merasakan energinya memudar secara bertahap? Astaga, ini adalah arai menakutkan yang akan menyerap energi kita. Tidak, itu tidak menyerap energi kita, itu menanamkan kita bernyawa ke dalam tubuh kita. Ayo mundur! Para pembudidaya berteriak keras dan buru-buru mundur. Suke dan peri Zixia saling memandang dan juga mundur. Zixia, apakah kamu tahu apa ini? Suke bertanya. Peri Zixia menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Aku belum pernah melihat tempat seperti itu sebelumnya. Suke kemudian berkata, Zixia, aku ingin tahu, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Ya, peri Zixia mengangguk, 30 hari yang lalu. Aku sudah di sini. Saya mengambil jalan yang sama di sini, tetapi ada sesuatu yang berubah di sini. Aku mengerti, apa yang kamu lihat terakhir kali? Suke bertanya dengan rasa ingin tahu. Terakhir kali, saya berjalan sampai ke lapisan paling bawah, tapi saya tidak melihat sesuatu yang aneh seperti ini selama perjalanan saya. Sebaliknya, ketika saya tiba di lapisan bawah, saya dihentikan oleh segel yang kuat, kata peri Zixia. Segel? Segel macam apa? Suke bertanya dengan heran. Ya ampun, dia tidak mungkin benar-benar datang ke sini untuk memecahkan segel terakhir Gunung 5 Elemen. Peri Zixia menggelengkan kepalanya. Entahlah, itu sangat rumit. Ketika saya mencoba memecahkannya, bumi mulai retak dan bayangan tiba-tiba muncul dan mencoba menyeret saya ke bawah tanah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Suke. Alasan mengapa aku datang ke tempat ini dengan kalian semua adalah untuk memiliki seseorang untuk melindungiku sementara aku membuka segelnya. Nyatanya, bayangan yang kutemui terakhir kali tidak kuat, tapi aku hanya bisa fokus pada satu hal dalam satu waktu. Jadi saat aku menghancurkan segelnya, aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan bayangan itu. Selama seseorang bisa membantuku mengatasi bayangan itu, aku pasti bisa membuka segelnya. Saya mengerti, kata Suke. Tidak heran dia ikut dengan kami kali ini. Dengan kompetensinya, dia dapat dengan mudah menghadapi situasi berbahaya ini sendirian. Tapi jika tujuannya adalah untuk menghancurkan segel terakhir dari Gunung 5 Elemen, aku harus menghentikannya. Memikirkan hal ini, Suke menepuk pundaknya dan berkata dengan percaya diri, Zixia, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Tolong andalkan aku. Ngomong-ngomong, kurasa kita tidak akan bisa pergi ke lapisan bawah tempat segel kali ini. Peri Zixia menggelengkan kepalanya, memasang wajah yang sangat serius. Dia melihat ke laut yang aneh dan berkata dengan suara yang dalam, arai ini didasarkan pada energi langit dan bumi. Itu terlihat seperti papan catur dengan batu bertitik sebagai potongannya. Setiap bagian mewakili posisi tertentu. Di antara semua bidak, hanya ada satu yang bisa membawa kita ke sisi lain. Mendengar ini, para pembudidaya di belakang berseru, apa? Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka dengan batu yang bergerak, arai bisa berubah sendiri kapan saja. Lalu, bagaimana kita bisa melewatinya? Para pembudidaya menjadi sangat putus asa. Kekuatan mantra itu di luar pemahaman mereka. Bahkan Suke tidak tahu bagaimana memecahkannya. Wajah Suke menjadi sangat serius. Menilai dari ini, arai mungkin lebih unggul dari Ancient Ominous. Saya rasa saya tidak bisa mematahkannya dengan King of Top Acting Fish saya. Sepertinya kita harus mencari cara lain. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Para pembudidaya menggelengkan kepala. Nyatanya, mereka benar-benar ingin tetap berpegang pada sang jalan,
karena mereka telah mengatasi banyak kesulitan untuk sampai ke sini. Sekarang mereka bahkan belum menemukan takdir, belum lagi ramuan spiritual biasa. Mereka tidak mau pulang dengan tangan kosong. Adapun Suke, dia tidak keberatan mengambil jalan lain, karena dia tidak peduli menemukan takdir. Dia hanya ingin mencari tahu apa yang ingin dilakukan peri Zixia dan menghentikannya menghancurkan segel gunung 5 elemen. Tiba-tiba, peri Zixia berkata, "Joker, saya ingin mencobanya. Jangan bergerak dan tunggu di sini." Kemudian dia dengan lembut berjingkat keluar dan terbang ke atas seperti peri. "Tunggu!" Suke berteriak tiba-tiba. Dia terlambat, karena peri Zixia hampir akan mendarat di atas batu bulat hitam yang bergerak. Dia mendarat di atasnya dengan lembut, tapi meski begitu, batu itu tenggelam sedikit dan menyebabkan serangkaian riak. Riak-riak itu mengubah jejak batu-batu lain yang bergerak, dan lebih banyak riak muncul. Akhirnya, papan catur yang sudah rumit menjadi lebih kompleks lagi. Bahkan orang yang tahu segalanya tentang permainan itu tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, suara retak kecil dimulai, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Zixia dengan cepat melompat mundur. Bang! Suara logam berat meletus. Tali besi panjang berkarat tiba-tiba muncul dari air dan terkunci di kakinya. Kemudian dia ditarik kembali dengan kasar. Bang! Gelombang besar berjatuhan di laut. Semua batu bulat hitam putih itu bergerak ke atas dan ke bawah, seluruh laut mulai menyebar ke segala arah. Demi Tuhan, Arai telah diaktifkan. Dia benar-benar tidak beruntung. Saya tidak pernah mengira dia bisa secara tidak sengaja mengaktifkan Arai seperti ini. Mundur, atau kita akan dilahap oleh laut. Para pembudidaya mulai berlari ke arah lain. Pada saat yang sama, peri Zixia, yang diikat erat pada batu bundar hitam, kehilangan energinya, serta vitalitasnya, setiap saat. Dia terlihat sangat putus asa, tetapi dia masih berteriak kepada Suke, "Joker! Melarikan diri! Tinggalkan di sini sekarang!" Sekrup Arai, itu pasti lebih kuat daripada Ancient Ominous. Saya rasa saya tidak dapat menemukan cara apapun di sistem untuk memecahkan Arai. Biasanya, Suke akan melarikan diri dalam keadaan seperti itu, tetapi dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika dia melarikan diri seperti ini, meninggalkan peri Zixia. Suke mengangkat kepalanya dan melihat wajahnya menjadi sangat pucat dan agak menakutkan. Jelas, tubuhnya hampir penuh dengan lifeless key. Aku harus mengambil risiko untuk menyelamatkannya dengan menggunakan Divine Tracking Emblem. Suke dengan erat mengatupkan giginya dan hendak maju untuk menyelamatkan peri Zixia. Bang! Suke berbalik dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Jalan di belakangnya telah ditelan oleh kegelapan. Kegelapan terlihat sangat aneh, seperti kegelapan di kehampaan, dan agak mirip dengan warna batu bulat hitam. Omong kosong, Suke mengutuk. Itu bahkan lebih menakutkan daripada batu bulat yang bergerak. Suke buru-buru terbang ke atas tanpa ragu-ragu menuju Zixia. Joker, jangan datang, ini sangat berbahaya. Dia tidak tahu jalan yang mereka ambil sebelumnya telah hancur dan menjadi sangat cemas saat melihat Suke terbang ke arahnya. Wajahnya bengkok, jelas, dia sangat menderita. Ditelan oleh lifeless key tampak sangat menyakitkan. Aku tidak akan meninggalkanmu di sini. Suke berkata dengan tegas. Saya bukan orang yang takut mati. Jika aku meninggalkanmu di sini, aku akan malu pada diriku sendiri dan tidak akan pernah menyebut diriku laki-laki. Dia menggenggam tangan peri Zixia dan mengaktifkan emblem pelacakan ilahi pada saat yang bersamaan. Lambang pelacakan ilahi terbakar habis, tetapi dia dan Zixia masih di sana. Saya dikutuk, lambang pelacakan ilahi tidak berfungsi di sini. Joker, pergi sekarang, kata Zixia dengan seluruh kekuatannya. Suke memaksakan senyum. Demi Tuhan, jalan sudah hancur, saya tidak bisa keluar dari tempat ini. Kita bernyawa akan menyerang tubuhnya. Suke mengatupkan giginya dan melompat ke batu bulat putih tepat di sebelah Zixia. Begitu dia mendarat, seutas tali besi berkarat keluar dan mengikatnya. Joker, peri Zixia tertegun ketika dia melihat bahwa Suke juga macet. Sebenarnya, aku bisa. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia mulai memuntahkan darah. Darahnya dengan cepat terserap oleh batu itu, dan wajahnya semakin pucat. Zixia, apakah kamu baik-baik saja? Suke ketakutan.
Arai ini sangat menakutkan. Bahkan peri Zixia tidak bisa keluar. Apa? Mengapa saya tidak diserang oleh Lifeless Key? Apa yang sedang terjadi? Dia melihat ke bawah dan tertegun. Sejumlah besar energi keluar dari tali besi dan energi mengalir deras ke tubuhnya. Jadi, batu bulat putih itu memberiku semua energi yang diambil batu bulat hitam darinya? Suke terkejut. Tidak, ini tidak benar. Dia menggunakan kekuatan ilahi untuk mencari tahu asal energi. Setelah beberapa saat, dia menemukannya. Itu adalah kumpulan energi yang sama pentingnya dengan langit berbintang yang tak berujung. Seorang kultivator seperti peri Zixia yang berada di Mahayana, panggung kendaraan besar, tidak dapat memiliki energi yang begitu kuat. Jelas, energi ini bukan milik Zixia, melainkan milik makhluk yang hidup di bawah laut. Betapa menakutkannya, jika seseorang memiliki energi seperti ini, dia pasti telah hidup selama puluhan juta tahun atau bahkan ratusan juta tahun. Suke terkejut. Namun segera, wajahnya mulai terlihat pucat juga. Tubuhnya tidak bisa mengambil energi sebanyak ini. Tubuhnya sudah penuh energi dan, jika dia terus membiarkan energi masuk ke dalam tubuhnya, dia akan meledak. Omong kosong, ini tidak lebih baik daripada mati karena invasi kita bernyawa. Tapi mengapa ada energi sebanyak ini di dalam arai yang penuh dengan kita bernyawa? Mengapa saya kebetulan menemukannya? Saya mengerti, ada banyak arai di dunia ini, dan di antara yang paling kuat dan rumit, pasti ada pintu kehidupan dan pintu kematian. Zixia kebetulan menginjak pintu kematian, dan aku kebetulan melangkah ke pintu kehidupan, tepat di sebelahnya. Apakah karena saya sangat beruntung? Tapi ini tidak masuk akal. Mungkinkah ini karena tali merah perkawinan? Memikirkan hal ini, Suke sangat terkejut hingga matanya terbuka lebar. Zixia, jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu, kata Suke, sambil memegang tangannya dan mengirimkan energi padanya. Hanya dalam beberapa detik, kita bernyawa di tubuhnya hampir hilang. Zixia yang sudah pingsan perlahan mulai membuka matanya. Kemudian dia memandang Suke dengan sangat terkejut dan berseru, Joker, apa yang kamu lakukan? Berhenti, kalau tidak, kamu akan mati. Tidak, Suke tersenyum dan menatapnya dengan penuh emosi, selama aku bisa menyelamatkanmu, aku akan melakukannya, bahkan jika itu akan mengorbankan nyawaku. Joker, berhenti. Tidak. Anda menyakitiku. Kamu berbicara omong kosong. Saya sangat lembut. Bagaimana kamu bisa merasa sakit hati? Joker, kamu tahu kamu mungkin akan mati jika kamu terus memberiku energimu? Mendengarkan, berhentilah memberiku energimu, dan keluar dari sini. Tidak, Zixia, meskipun aku ingin pergi dari sini, aku tidak bisa. Kekuatan arai telah menutupi seluruh wilayah. Tidak ada jalan keluar. Apa? Mendengar ini, peri Zixia berbalik dan terkejut. Laut telah menyebar dan menutupi seluruh daratan, yang berarti tempat ini telah terkunci sepenuhnya. Seperti yang dikatakan Suke, sudah terlambat untuk pergi. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Tepat pada saat ini, Suke menatapnya, berkata dengan lembut, Zixia, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Jika aku mati, bawalah abuku bersamamu. Di masa depan, kapanpun Anda berada dalam bahaya, lemparkan abu saya pada apapun yang buruk, dan Anda akan baik-baik saja. Mendengar ini, Zixia tercengang dan sangat kesal dengan kata-katanya. Dia belum pernah bertemu orang yang bersedia mengorbankan hidupnya untuknya. Di masa lalu, dia pernah mendengar tentang hal semacam ini dan berpikir bahwa itu kebanyakan akan terjadi di antara pasangan. Namun, dia juga telah mendengar banyak tentang pembudidaya yang akan membunuh pasangannya untuk mempertahankan hidup mereka sendiri. Bahkan jika ini hanya rumor, dia masih mempercayainya. Lagi pula, dunia kultivasi sebenarnya adalah dunia di mana yang lemah akan dibunuh oleh yang kuat. Banyak orang akan mengorbankan semua yang mereka miliki untuk meningkatkan kultivasi mereka atau mengejar keabadian. Itu sangat normal bahwa orang terbunuh atau dirampok. Bahkan saya tidak akan mengorbankan apa yang saya miliki untuk membantu orang lain. Tapi sekarang seorang pemuda yang murni dan naif mengambil risiko kehilangan nyawanya untuk menyelamatkanku. Betapa mulianya dia. Bagaimana bisa ada pria seperti itu di dunia ini?
Satu-satunya alasan yang dapat saya pikirkan adalah dia menyukai wanita cantik dan bersedia menyelamatkan wanita cantik. Tapi saya tidak cantik. Saya tidak punya waktu untuk membuat tubuh yang indah. Jika bukan karena pengaturan saya untuk sementara menurunkan tingkat kultivasi saya bahkan tidak bisa berada di sini. Kenapa dia melakukan ini untukku? Aku hanya orang asing yang jelek baginya. Kenapa dia begitu baik padaku? Suke merasa sangat baik sekarang dan senang bahwa dia telah menemukan cara untuk melepaskan energi yang sudah melimpah di dalam tubuhnya ke peri Zixia. Jika tidak, tubuhnya pasti sudah meledak. Joker, kenapa kamu bersikap sebaik ini padaku? Peri Zixia bertanya dengan lembut sambil menatapnya dengan ekspresi wajah yang rumit. Suke tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ketika seseorang melakukan sesuatu, dia melakukannya begitu saja, dan Anda tidak perlu mencari alasan untuk menjelaskan motivasinya. Alasan aku menyelamatkanmu adalah karena aku ingin menyelamatkanmu. Mendengar ini, peri Zixia terdiam. Dengan energi yang terus berpindah padanya, dia merasa sangat hangat dan energik. Pada saat yang sama, dia juga menjadi sangat khawatir. Faktanya, peri Zixia tidak bisa mati, karena dia masuk ke dalam gua dengan tubuh ajaibnya, bukan tubuh aslinya. Bahkan jika dia mati sekarang, tubuh aslinya akan segera keluar dan akan diusir dari tempat ini karena tingkat kultivasinya yang lebih tinggi. Itu sebabnya, sejak awal, dia terus meminta Suke untuk meninggalkannya. Dia tidak pernah mengira Suke akan melakukan hal seperti itu untuknya. Pemuda tampan ini bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk memberi saya energi agar saya tetap hidup. Peri Zixia menghela nafas dan tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Suke ketika dia melihat wajah polosnya. Saya tidak bisa mengatakan kepadanya bahwa dia hanya menyelamatkan tubuh ajaib saya. Ini terlalu kejam. Bahkan jika aku memberitahunya, tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengeluarkannya dari sini. Sudahlah, biarkan saja dia mati dengan pemikiran bahwa dia telah mencoba yang terbaik. Zixia, pernah makan sayap ayam panggang? Suke tiba-tiba bertanya. Peri Zixia sedikit terkejut dan tidak tahu mengapa dia mengajukan pertanyaan yang begitu menarik. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan serius, "Tidak, saya belum. Dia akan mati, jadi saya harus tetap di sampingnya dan berbicara dengannya." Aku juga tidak. Kudengar itu adalah makanan paling enak di dunia. Saya khawatir saya tidak lagi memiliki kesempatan untuk memakannya. Suke mengangkat kepalanya dan berkata dengan sedih. Anak muda yang baik, sungguh pemuda yang mulia, dan sekarang dia akan mati di sini. Satu-satunya penyesalan yang dia miliki adalah dia belum mencicipi sayap ayam panggang. Zixia, bisakah kamu berjanji padaku satu hal lagi? Setelah saya mati, bisakah Anda membantu saya untuk menemukan seorang pemuda bernama Suke dan memintanya untuk memasak beberapa sayap ayam untuk saya? Maka Anda bisa meletakkannya di depan makam saya. Peri Zixia mengangguk dan berjanji, "Aku berjanji padamu." Bagus, saya sangat senang meninggalkan dunia ini tanpa penyesalan sekarang. Kemudian dia perlahan memalingkan wajahnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia juga tidak bergerak, seolah-olah dia sudah meninggal. Melihat ini, mata Zixia Fairy berkaca-kaca. Dia sangat tersentuh oleh kebaikan Suke. Semoga Anda memiliki istirahat abadi yang baik. Aku tidak akan pernah melupakanmu, dan saat aku keluar dari tempat ini, aku akan membuat makam yang paling indah untukmu. Saya akan belajar cara memasak sayap ayam panggang dari Suke dan meletakkannya di depan makam Anda pada hari peringatan kematian Anda setiap tahun. Zixia, apakah kamu pernah makan stinky tofu? Suke tiba-tiba bertanya. Apa? Peri Zixia melompat. Saya pikir dia sudah meninggal. Tahu bau, ya ampun. Apakah sepotong tahu masih bisa dimakan ketika sudah bau? Saya tiba-tiba teringat bahwa saya bahkan belum sempat makan tahu busuk. Saya telah diberitahu bahwa Suke juga bisa memasaknya. Saya khawatir saya tidak bisa memakannya dalam hidup ini sekarang. Suke menghela nafas. Peri Zixia benar-benar terpana. Kemudian dia menyadari bahwa Suke masih mentransfer energinya padanya dengan tangan di tangannya. Dia masih hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berada di panggung inti emas. Bagaimana dia bisa memiliki energi sebanyak ini? Bahkan aku tidak bisa melakukan ini. Ini terlalu aneh. Zixia, kenapa kamu diam saja? Tolong jadilah malaikat dan mengobrollah denganku.
Suke menatapnya dan berkata dengan lembut, "Saya tidak punya teman ketika saya masih muda. Saya tidak pernah berpikir saya akan mati sendirian juga. Saya di sini, saya akan berbicara dengan Anda. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mati sendirian." Peri Zixia berkata dengan lantang. "Terima kasih, kamu adalah orang yang sangat baik." Suke tersenyum dan bertanya, "Zixia, bisakah kamu bernyanyi?" "Aku tidak bisa, aku tidak pandai menyanyi atau bentuk seni lainnya." Zixia Fairy menggelengkan kepalanya dengan canggung. "Sudahlah, saya bisa menyanyi, dan saya ingin menyanyi untuk Anda." Zixia Fairy langsung mengangguk dan tersenyum. "Tunggu sebentar." Suke mengeluarkan beberapa peralatan audio dan menekan tombol on. Saat berikutnya, musik yang indah terdengar. Masa lalu adalah masa lalu, daun merah terkubur di bawah tanah, tidak ada yang pernah berubah, Anda jauh dari saya dan berkeliaran di udara. Petik 2. Mendengar suara itu, Peri Zixia linglung. Ritmenya sangat indah, dan pada saat yang sama, juga agak sedih dan terdengar seperti suara dari surga. Suaranya sangat indah. Menit berikutnya, Suke mulai bernyanyi dengan nada yang lebih tinggi. Cinta dan kebencian mulai berjatuhan di lautan kesengsaraan, tidak ada yang bisa lari dari nasib mereka. "Kamu sayangku, tapi aku tidak bisa dekat denganmu. Mungkin aku harus membuat diriku percaya bahwa kita ditakdirkan untuk bersama." Peri Zixia benar-benar terpana dan sangat tersentuh oleh suara itu. Menyadari Suke akan mati, dia merasa sangat sedih. "Ahahaha," suara lembut wanita datang dari alat musik. Tiba-tiba, Suke tidak bergerak sama sekali, berhenti bernyanyi, dan menutup matanya. Dia pergi. Zixia Fairy sangat kesal dan merasakan perasaan rumit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. "Saya sangat berharap dia masih hidup. Dia pria muda yang baik, pria sejati. Tuhan, kenapa kau harus mencabut nyawanya? Mengapa pemuda yang luar biasa harus mati di usia muda ini? Selamat tinggal, Joker, kamu adalah pria terbaik yang pernah kutemui sejak aku bangun. Aku akan tetap berpegang pada kata-kataku dan mewujudkan keinginanmu, aku akan selalu ingat." "Ups, saya lupa liriknya, saya minta maaf." Suke tiba-tiba berbalik dan tersenyum pada Peri Zixia. Peri Zixia tidak bisa berkata apa-apa. "Apakah kamu akan mati atau tidak? Demi Tuhan,